Nggih, Bu Wayan Risnawasi. Nggih, Iya. kita akan melaksanakan ujian komprehensif di sesi yang terakhir di hari ketiga. Nggih, yang awali dimulai dengan mengaturkan pangandelimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Salam pelajar Pancasila. Mana semangatmu? Ya, tepuk semangat. Baik anak-anak, sudah semangat kan hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk hari ini, siapa yang mau mimpin doa? Ya, Maharani, silakan maju ke depan, pimpin doa. Baik, terima kasih Maharani. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang izin tidak sekolah? Ibu akan absen dulu ya. Baik, ternyata semua hadir pada pembelajaran hari ini dan dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, silakan duduk yang rapi, keluarkan dulu alat-alat pembelajarannya. Ya, siapkan buku tulis. Apakah semua sudah membawa buku hari ini? Bagus, semua sudah siap ya. Nah, minggu lalu Bu Guru sudah membagikan materi. Apakah anak-anak sudah membaca materi kita hari ini? Ya, bagus anak-anak. Apakah anak-anak pernah mendengar kata sube dan asube karmo? Iya, semuanya memang pintar-pintar. Lalu apakah yang dimaksud dengan sube karmo? Ya, Juna, bagus. Sube karmo adalah perbuatan yang baik. Tepuk tangan untuk Juna. Terus apa yang dimaksud dengan asube karmo? Iya, jadi anak-anak sudah tahu ya sube karmo dan asube karmo. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajar kalian tentang materi Sube dan Asube Karmo. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak memahami Sube dan Asube Karmo. Yang pertama, menjelaskan pengertian Sube Karmo. Dan yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan pengertian daripada Asube Karmo. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah membantu seseorang atau melakukan hal baik hari ini? Atau mungkin anak-anak pernah melihat seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik. Baik, membantu orang tua, bagus itu ya. Rania, membantu orang tua itu termasuk adalah perbuatan yang baik. Nah, sekarang anak-anak, silakan anak-anak perhatikan ya. Buku itu ada gambar, silakan perhatikan ke depan. Di sini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, perhatikan gambar yang pertama, anak-anak. Apakah tadi gambar apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar seorang anak membantu nenek menyeberang. Nah, menurut anak-anak, bagaimana tindakan ini? Apakah ini termasuk sube karmo atau asube karmo? Nah, sekarang gambar yang kedua, silakan perhatikan anak-anak. Nah, lihat ya, gambar kedua. Ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar sekelompok orang yang sedang melakukan tawuran. Nah, apakah tindakan ini termasuk sube karmo? Apa asube karmo anak-anak? Nah, bagus. Anak-anak, bahwa tindakan membantu nenek menyeberang jalan pada gambar 1 itu adalah termasuk dalam perbuatan sube karmo. Karena ini adalah perbuatan yang baik, yang berdasarkan dalam ada ajaran Dharma. Ya, sedangkan pada gambar kedua, yaitu adalah
sekelompok orang yang melakukan tawuran. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, ini bertentangan dengan ajaran Dharma. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, silakan anak-anak perhatikan. Ya, simak video yang akan Ibu putarkan. Nanti anak-anak boleh catat ya. Dicatat informasi penting yang kalian dapat pada tayangan video yang Ibu tayangkan. Silakan anak-anak simak. Nah, gimana anak-anak? Bisa dipahami dari video yang Ibu tayangkan? Nah, supaya lebih jelas, silakan perhatikan lagi ya ke depan. Nah, Ibu akan jelaskan tentang kata subek berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu subah yang artinya baik dan karma perbuatan. Jadi, subah karma artinya segala macam perbuatan yang baik. Contohnya, saya perhatikan anak-anak ya. Di sana contohnya ada membantu teman yang dalam kesusahan, membantu orang tua. Di sana tidak ada ya. Belajar dengan baik, mendengarkan bu guru, pak guru dengan baik. Itu adalah contoh daripada subah karma. Nah, sekarang ada kata asubha karma. Nah, kata asubha karma ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata. Ya, yaitu ada kata a. Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru, siapa sekarang yang bisa jawab? Dijelaskan dengan kata-kata sendiri ya. Apa yang disebut dengan subha karma? Ya, Mahotama, silakan dijawab. Bagus, luar biasa ya. Mahotama sudah bisa menjelaskan tentang subha karma. Ibu kasih bintang untuk Mahotama. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan asubha karma? Silakan, siapa mau bisa jawab? Oh, Juna, ya, Juna, silakan Juna. Ya, subha karma adalah perbuatan yang tidak baik. Bagus, Juna. Ibu kasih bintang untuk Juna. Ayo, yang lainnya semangat ya, biar dapat bintang juga. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang bisa memberikan Ibu contoh perbuatan subha karma? Dina, ya, bagus. Siapa lagi? Putu, ya, luar biasa. Contohnya sudah masuk ke dalam asubha karma. Tadi sudah ya, mengejek temannya. Yang lainnya? Iya, semuanya benar. Ya, tepuk jempol untuk kita semua. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Nah, mau anak-anak tanyakan? Ada? Nah, bila tidak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok ya. Kita akan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti anak-anak Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan anak-anak mencari kelompok terlebih dahulu. Sudah? Semua dapat kelompok? Ya, kalau sudah perhatikan Bu Guru ya. Bu Guru nanti akan membagikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya anak-anak. Nah, nanti dengarkan dulu Bu Guru ya. Di sini untuk pengerjaannya, dengarkan petunjuk dari Bu Guru. Kalian isi dulu nama kelompok. Terus kalian perhatikan di sini ada gambar anak-anak ya. Gambarnya nanti kalian pilih, tunjukkan ya. Yang mana subha karma dan yang mana asubha karma. Nah, setelah itu anak-anak silakan nanti menggali informasi tentang pengertian subha dan asubha karma. Boleh anak-anak baca bukunya ya. Di bukunya sudah ada, yaitu pada halaman 59. Nah, di sana sudah ada ya. Kan boleh dibaca, silakan baca bukunya. Nanti diskusikan tentang ini bersama temannya. Terus nanti dari pengertian ini anak-anak,
nanti kalian identifikasi ya, yang mana terkah dalam penerapan. Nanti, silakan anak-anak ambil LKPD-nya, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Anak-anak, karena sudah waktunya, ini sudah 30 menit ya. Sudah selesai? Bagus, anak-anak ibu memang pintar, memang hebat semua ya. Baik, sebelum kita presentasi, anak-anak presentasi, kita ice breaking dulu ya. Gimana? Mau ice breaking? Semua sudah bisa menjawab. Ya, itu adalah apa yang ibu katakan? Ada berapa bebek? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, karena sudah semangat lagi, sudah konsentrasi lagi kembali. Ayo anak-anak, siapa yang mau presentasi? Kelompok satu yang lain-lain perhatikan ya, temannya yang kelompok yang sedang berdiskusi, silakan diperhatikan. Bila ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Dan bila ada tanggapan, silakan ya, ditanggapi presentasi dari temannya. Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Ya, jadi kelompok 2 juga hasil diskusinya sudah bagus ya. Sudah bisa membedakan antara perbuatan subur dan asubur karma, sudah bisa menjelaskan, dan langkah-langkahnya juga sudah masuk ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, tadi sudah semua ya dapat presentasi yang ya, jadi kalian sudah memahami ya tentang materi subur karma dan asubur karma. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, jadi subur dan asubur karma itu adalah konsep penting dalam ajaran Hindu yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Subur karma adalah tindakan yang baik, benar, dan sesuai dengan ajaran Dharma. Seperti membantu orang lain, bersikap jujur, bisa menjaga lingkungan, termasuk adalah perbuatan yang baik. Nah, tindakan ini nanti akan membawa hal yang baik juga, hal yang positif ya, bagi kita sendiri maupun orang lain, serta nanti anak-anak dapat memperbaiki karma seseorang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, sedangkan kalau asubur karma itu sebaliknya, itu adalah tindakan yang buruk anak-anak. Ini tidak benar dan bertentangan dengan ajaran Dharma. Contohnya tadi ya, berbohong, menyakiti makhluk hidup, merusak lingkungan, tidak mau mendengar nasihat orang tua, guru. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Ya, ini dapat menyebabkan penderitaan anak-anak ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sekarang ayo anak-anak ungkapkan perasaan kalian, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Nah, angkat emojinya ya. Kalian sudah Ibu bagikan emoji untuk mengungkapkan perasaannya. Ayo, apakah nanti anak-anak merasa masih bingung? Ataukah sudah senang? Ayo angkat ya anak-anak. Ya, karena semua sudah menunjukkan perasaan senang dengan emoji senang, senyum oke, jempol, di tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah soal pilihan ganda. Ini ada 5 soal. Silakan anak-anak jawab. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal ini. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Karena sudah waktu, anak-anak sudah bisa memahami tentang subur karma dan asubur karma. Untuk minggu depan,
kita akan belajar tentang ajaran Subkarmo. Anak-anak, Ibu kasih kata kunci ya. Kata kuncinya nanti anak ini pelajari, baca-baca di bukunya di rumah, dicari pengertian dan juga bagian-bagiannya. Ya, yang pertama adalah Trikaya Parisuda. Yang kedua, Tripararta. Yang ketiga, Catur Paramita. Dan yang keempat adalah Trimala. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kalau sudah ingat nanti itu dipelajari di rumah. Nah, untuk sekarang, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah buka dengan semangat ya, dengan belajar Pancasilanya. Sekarang kita tutup dengan lagu Semangat Belajar Pancasila. Baik anak-anak, ikuti Bu Guru ya. Terima kasih anak-anak. Karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup doa penutupnya. Ibu minta ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga anak-anak lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajar. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Pemantik. Nah, tadi pertanyaan pemantiknya apa, Bu ya? Apakah anak-anak sudah membaca materi kita hari ini? Terus Mm-mm. apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata Sube dan Asube Karma? Terus apakah yang dimaksud dengan Sube Karma dan Asube Karma, Pak? Oh, lanjut ke praktik membaca atau melantunkan doa ya, Bu ya, atau puja trisandia atau sloka, Bu. Baik, Pak. Ya. Om kesantawira kaiku dosa kesantayu wajiku mama kesantayu manasu dosa dat Ramadan ke suamam Om Santi 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 Di makna dalam bait Trisandia yang lontarkan tadi adalah permohonan maaf yang tulus di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas segala kesalahan yang telah diperbuat, yang dilakukan melalui tubuh atau kaitu, ucapan, wacike, dan pikiran. Nah, doa ini menggambarkan kesadaran penuh bahwa manusia seringkali kilap dan melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dilakukan dilakukan dengan sengaja melalui anggota tubuh atau dengan kata-kata, melalui kata-kata dan melalui pikiran. Nah, dan ini juga di makna dalam mantra ini juga adalah memohon ampunan agar dibebaskan dari akibat buruk kesalahan-kesalahan tersebut, termasuk kesalahan-kesalahan yang dibuat tanpa sengaja. Ya, intinya doa ini adalah menggambarkan tentang kerendahan hati, introspeksi diri, dan penyesalan atas segala kekilapan dalam kehidupan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, serta permohonan untuk diampuni dan disucikan agar melangkah ke depannya
dengan lebih baik dan bersih dari dosa. Jadi belajar konstruktivisme, humanis, sosial, teori apa lagi ya? Di Kemanten sih Pak. Oh iya, kalau behavioris Berdasarkan pengamatan langsung Pak ya. pengamatan langsung, gimana Bu? Ibu apakah pernah Kalau menerapkan teori konstruktivisme? terus terang Pak, untuk teori konstruktivisme niki kan misalnya kayak PBL niki Pak, ini baru-baru ini sih setelah saya ikut PPG sih Pak, Oh iya, coba menerapkan niki. iya, oke. Kalau gitu apa namanya, sedikit saja Bu, seberapa paham Iya. Ibu tentang konstruktivisme Bu? Kalau teori belajar konstruktivisme niki kan peran guru Pak ya, peran guru sebagai fasilitator di sini, guru membimbing siswa, Nggih. siswa yang aktif nanti sendiri memecahkan masalah. Jadi guru memberikan masalah pada anak-anak, nanti anak-anak yang aktif mencari solusi dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Seperti ini sih Pak. Ya, oke. Cukup Ibu, konstruktivisme ya. Iya. Jadi intinya membangun pengetahuan ya. Bagaimana Iya. siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi siswa yang lebih aktif untuk belajar. Enten nggih. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya tentang perumusan tujuan pelajaran dan ATP, Bu. TP dan Iya. ATP. Di modul ajar Ibu, Supaya anak-anak Nike tahu bahwa Nike itu tidak benar seperti Nike ya, Pak. nggih. Nih, terus untuk prosedurnya di sini kan Ya, sudah cukup. Eh, yang kelima, sekarang tentang asesmen Ibu ya. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Coba tanya Ibu, sampaikan perbedaannya sedikit. eh, asesmen formatif Pak ya. Nggih. Kalau asesmen formatif Nike yang tahu Pak ampura Nike kalau tidak lengkap gitu. Yang tahu kalau asesmen formatif Nike dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, temanya Ibu, tema P5-nya dan topiknya Bu, silakan. Temanya yang diambil Nike gaya hidup berkelanjutan, Pak. Gaya hidup berkelanjutan. Terus, Dengan topiknya menjaga lingkungan. Terus untuk proyeknya pengelolaan sampah plastik, Pak. oke. Ibu, mungkin sebentar, tiang tidak menemukan. Itu kebanyakan kan sampah plastik Nike yang dari gelas aqua gelas Nike, Pak. Karena siswa Nike di sekolah eh, anak-anak tuh kalau minumnya Nike belinya Nike aqua gelasnya Nike. Jadi sampahnya Nike banyakkan sampahnya yang gelas aquanya Nike, Pak. Jadi G. dia mau mendaur ulang sampah gelas plastiknya Nike menjadi hiasan, Pak. Oke. Untuk judulnya, nanti Bu. Judulnya penerapan model pembelajaran problem basic learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu siswa kelas 4 SDN 1 yang aktif, Pak. Tahun pelajaran 2024-2025. Ke judul Oke, yang berarti aktif kan semua diganti, Pak. Untuk PTK-nya. napinya Bu. Enggak, gini, Maksudnya dari konsep PTK itu kita tidak melihat materinya secara spesifik di judulnya ya. Y, Ibu menyebutkan subha dan asubha karma. Sebenarnya tidak Y, perlu PTK-nya isi materi secara Y, spesifik, Bu. Y. Oke. Karena begini, kalau Ibu menyebutkan materi secara spesifik di PTK, maka nanti Y, pelaksanaan siklusnya itu kan berulang. Siklus Y. satunya subha karma, subha dan asubha karma. Siklus duanya juga subha dan asubha karma, Bu. Kalau misalnya Ibu berulang sampai siklus ketiga, maka 3 kali nanti subha dan asubha karma dia dengan materi yang sama. Kan begitu, Bu, esensinya. Ya. Jadi di setiap siklus juga itu nanti ada sumatif, bukan formatif. Sebenarnya begitu. Jadi biasanya kalau PTK itu kan bersiklus dan diambilnya satu bab Ibu untuk setiap siklusnya. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita apa namanya revisi tadi, Penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu siswa kelas
4 SDN 1 Yang Api tahun pelajaran 2024-2025. Jadi mungkin kalau diganti yang ganti siswa kelas 5 begitu Pak. Ya, ya, tanpa ada materi. Betul, Bu. Gitu. Oke, itu saja Ibu yang ingin Tiang konfirmasi untuk ujian komprehensif hari ini. Oke, Tiang rasa semua sudah kita lalui Bu ya. Dan mudah-mudahan Ibu bisa menindaklanjuti dan semoga Ibu bisa mengikuti proses PPG pada tahap berikutnya dengan lebih baik ya. Semoga Ibu sukses dan bisa lulus untuk PPG-nya dan mendapatkan sertifikat menjadi. Oke. Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Mungkin kita akhiri ya untuk sesi ujian komprehensif hari ini. Kita tutup dengan mengaturkan Paramasakti. Om Santi, 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 Om. Oke, terima kasih Ibu. Oke, silakan beristirahat. Iya.